Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua yang mengikuti Eliora Podcast di malam hari ini. Kita bersama dengan Bung James Pakniani dan Kakak Vin Batkrombawa, Halo, selamat malam. yang Selamat juga malam. salah satu staf dosen di IAKN Ambon, dan Ibu Vin sendiri adalah pengasuh di Jemaat GPM Tiakur. Malam Ibu Vin. Selamat malam, Bapak. Ya, kita ada di dalam Eliora Podcast berjalan bersama menabur kebaikan episode 1. Program Ruby Ruang Berbagi Ilmu Session Sharing bersama pengasuh SMTPI, dan oleh karena itu kita akan membuka seluruh rangkaian diskusi sharing bersama ini. Kita akan ada dalam doa, dan doa itu saya yang memimpinnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus, kami ada lagi di dalam momen yang sangat baik ini Tuhan. Kami akan belajar, kami akan berbagi bersama. Tuhan kiranya memberkati seluruh proses ini, seluruh perangkat multimedia, jaringan wifi yang kami gunakan. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kedua narasumber, Pak James dan juga Ibu Vin. Tuhan memberkati kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka masing-masing. Kami percaya lewat talenta yang Tuhan taruh, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa, sekali lagi kami pasrahkan seluruh proses ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, baik teman-teman sekalian, para narasumber yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin session pertama ini kita akan memberikan kesempatan buat Bung James yang kebetulan di beberapa waktu yang lalu telah hadir di Kota Tiakur menjadi salah satu narasumber yang berbagi bersama dengan teman-teman pengasuh. Mungkin ada banyak hal yang beliau bisa sharing di sini, bisa kita menjadikannya dalam ruang untuk berbagi dalam pengembangan kapasitas kita masing-masing. Ya, ruang dan waktu kami persilakan untuk Bung James lebih awal. Disilakan Bung. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, host yang luar biasa. Lalu kemudian juga selamat malam Ibu pengasuh yang sudah stay bersama-sama di dalam room ini, dan juga teman-teman yang sementara ini sedang bergabung lewat Zoom, dan juga mungkin teman-teman yang sementara menyaksikannya melalui YouTube, ya. Selamat malam untuk semua, dan terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk berbagi bersama dengan teman-teman lewat podcast dari Jemaat Tiakur, ya. Luar biasa sekali, ini apresiasi buat teman-teman, ini luar biasa. Sepertinya baru pertama kali saya melihat ada podcast yang tingkat jemaat. Kalau sinode punya itu sesuatu ya sudahlah semua tahu. Tapi kalau di jemaat baru di Klasis Letimo Alakor dan Jemaat Tiakur yang mau mulai, ini luar biasa. Bicara soal pelayanan itu sesuatu yang mengasihkan. Kalau menurut saya itu sesuatu yang mengasihkan, tapi juga punya banyak tantangan, ya. Juga banyak tantangan yang mesti dihadapi oleh seorang guru sekolah minggu. Nah, kemarin kebetulan dari kampus mengadakan kegiatan pengabdian, dan saya berkesempatan untuk berbagi dengan teman-teman pengasuh dari Klasis Letimo Alakor. Dan waktu itu saya berbagi terkait dengan materi yang berorientasi pada peningkatan kualitas diri dan spiritualitas sebagai seorang guru sekolah minggu. Jadi dari materi itu teman-teman, yang pertama, seorang guru sekolah minggu itu wajib mengenal potensi diri, ya, mengenal potensi diri. Kira-kira saya punya kelebihannya di mana, kelemahannya di mana. Itu yang penting sekali untuk kita lakukan. Sebab kita tidak mengenal
potensi diri kita, maka ketika kita berhadapan dengan anak, kita tidak tahu nih kita mau ngapain. Sebab kalau kita berhadapan dengan anak kan kita berhadapan dengan ribuan anak yang berkarakter yang berbeda. Dan karena itu penting sekali untuk kita mengenal diri kita. Kalau kita menemukan ada kelemahan diri, maka solusinya adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan diri itu. Kita mencari solusi untuk menutupi kelemahan kita. Dan kalau kita punya kelebihan, maka kelebihan itu yang harus diperlambahkan, terus ditingkatkan. Gitu ya. Jadi mengenal diri itu sangat penting. Nah, ketika kita sudah mengenal diri kita, maka selanjutnya adalah kita juga mesti menyadari dan mengenal apa sebetulnya motivasi kita untuk melayani anak. Ya, apa motivasi kita untuk melayani anak? Halo, ini suara ya, bisa didengar ya? Siap. Nah, mungkin Pak James kita ada di sela-sela diskusi saja biar kita langsung menungging soal kebutuhan yang bisa kita tangkap di malam ini. Misalnya tadi yang diulas kualitas diri, mengenal Ya. diri yang seperti apa yang bisa dipakai sebagai ukuran. Kualitas diri seperti apa Pak James? Nah, ya baik, terima kasih. Kalau bicara soal kualitas diri, yang paling penting adalah kita menyadari kemampuan kita sebagai seorang yang akan menjadi guru sekolah minggu. Karena memang beda sekali ya ketika kita menjadi guru sekolah minggu dan menjadi guru di sekolah, gitu ya. Mengapa? Sebab guru sekolah minggu itu kan tidak ada standar Anda harus lulus S1, lulus S2, lulus S3, itu tidak. Tetapi orang memberikan dirinya untuk melayani. Dan karena itu penting untuk mengenal kekuatan diri. Misalnya saya ini punya kemampuan bisa membuat anak-anak ceria, gitu ya. Jadi menjadi seorang guru sekolah itu harus bisa menghidupkan suasana. Ya, ada kreativitas, ada inovasi. Ya, kita tidak bisa menjadi seorang guru sekolah minggu yang cuma datang duduk diam, lalu setelah itu pulang dan rutinitas itu kita lakukan. Tapi menjadi guru sekolah minggu itu pertama harus punya ide, punya kreativitas, tapi juga bisa melakukan inovasi. Itu yang harus dimiliki oleh seorang guru sekolah minggu. Dan saya kira inovasi dan kreativitas ini kan tidak membutuhkan apakah kita ini lulusan S1 atau lulusan S2, lulusan SMA atau SD, tidak. Tetapi kreativitas itu dia bisa muncul lewat konteks. Oh, ini kira-kira buat anak-anak kita bikin apa ya? Untuk anak remaja temanya tema pasca, ceritanya cerita pasca. Kira-kira kalau alat peraganya itu bisa kita lakukan seperti apa? Nah, jadi itu kalau menurut saya ya, itu yang penting dimiliki oleh seorang guru sekolah minggu, punya daya kreativitas dan juga bisa melakukan inovasi. Ya, baik Bung James. Mungkin kita ke Ibu Vince yang juga selama ini menjadi pengasuh. Pengasuh itu dituntut misalnya poin yang tadi disampaikan harus bisa mengenal diri. Berapa banyak punya kemampuan tetapi juga kekurangan yang bisa dikelola menjadi potensi. Mengembangkan diri dalam tanggung jawab sebagai pengasuh. Bisa Ibu mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu, silakan bisa di-sharing di kesempatan ini. Iya, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya, sangat luar biasa dan saya memberikan apresiasi yang sangat bagi Bapak-bapak yang merupakan tim IT gereja. Perdana di saat ini dalam rangka mau menyampaikan hal apa yang ada di dalam sekolah minggu terkait dengan menjadi seorang pengasuh. Pengasuh ini keterpanggilan, bukan paksaan. Ya. Jadi memang benar tadi apa yang sudah dikatakan Bapak moderator tadi, bahwa menjadi pengasuh ini harus punya kreativitas dan tidak dipandang latar belakang pendidikannya. Ya, saya mengasuh sekilas bercerita. Saya mengasuh dari tahun 2007
Saya mengasuh dari 2007 di Jemaat GPM Rehoboth, Sekolah Minggu Dalies. Mungkin Bapak di sana bisa mengenal ya. Di sana pengasuh memang dituntut untuk yang namanya kreativitas. Dan kreativitas itu tidak pernah mati. Yang namanya pengasuh harus punya kreativitas. Apapun itu. Nah, saya ketika jadi pengasuh mulai awal ditugaskan ya mengasuh pada jenjang anak indria. Nah, anak indria itu bagaimana caranya supaya anak indria itu mau mengikuti pelajaran itu dengan baik ya. Jadi kreativitas kita sebagai pengasuh saja. Supaya anak itu dia bisa menyaksikan dengan baik apa yang disampaikan oleh kakak pengasuh. Ya. Dan juga membutuhkan ya sesuatu yang ekstra, tenaga yang ekstra juga untuk kita bisa mengasuh adik-adik ini. Beda antara adik-adik yang ada di indria, anak kecil, anak tangguh, dan juga anak remaja. Beda pola kita untuk mengasuh adik-adik ini. Ketika kita ada di dalam mengasuh adik-adik yang ada di indria, ya sikap kita juga beda dengan adik-adik yang ketika kita mengasuh pada jenjang anak remaja. Kalau jenjang anak remaja, pengasuh ini harus benar-benar menjadi contoh dan panutan bagi adik-adik remaja. Kalau mau dilihat sampai saat ini karena dengan adanya perkembangan elektronik lewat HP, internet, dan sebagainya, kita dituntut untuk kita pengasuh harus lebih bisa daripada adik-adik ini. Jangan sampai nanti ketika kita menjelaskan kepada adik-adik tentang materi, adik-adik langsung bilang, kakak pengasuh ini kadang berbohong, kadang bercerita ini itu, tapi dalam hal ini kakak pengasuh tidak berbuat demikian. Maka itu kita menjadi pengasuh bukan saja membutuhkan kreativitas, tapi juga panutan dan harus menjadi contoh bagi adik-adik ini. Ya, baik. Menarik sekali apa yang sudah diulas oleh Kakak Vin. Mungkin yang penting Pak James, ini sebenarnya sikap, attitude kita harus bisa menjadi contoh dan teladan. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang juga harus kita lakukan. Sehingga anak-anak ini bisa meneladani apa yang kita lakukan. Selain itu mungkin ada poin-poin yang lain yang dituntut bagi seorang pengasuh selain sikap tadi, selain mengenal diri tadi, mungkin ada poin lain yang lebih penting lagi yang bisa Pak James ulas. Beta kasih kesempatan. Ya, baik. Terima kasih Bung Host. Tadi Ibu Vin sudah menjelaskan ya. Nah, jadi memang kalau kita masuk ke dunia yang namanya juga sekolah minggu itu kan pendidikan formal gereja. Ya, itu pendidikan formal gereja ya. Dan karena dia merupakan pendidikan formal gereja, maka sudah tentu guru sekolah minggu atau pengasuh itu dia wajib untuk menjadikan dirinya sebagai role model. Ya, dia menjadi role model yang tadi disebutkan oleh Ibu Vin sebagai panutan. Ya, sebagai panutan. Nah, supaya seorang guru sekolah minggu itu dia bisa menjadi panutan, maka yang penting untuk dia sadari adalah bahwa dia dipilih menjadi seorang pengasuh itu bukan karena keterpaksaan, karena panggilan ya. Jadi dia harus menyadari panggilannya sebagai seorang pengasuh. Sebab ketika seorang pengasuh menyadari sungguh bahwa dia terpanggil untuk menjadi guru sekolah minggu atau pengasuh, maka dia akan tahu di mana letak porsi yang harus dia lakukan. Jadi dia sudah tahu, oh saya harus berbuat seperti ini, tindakan saya harus seperti ini, karakter saya harus seperti ini. Ya, dan karena itu sangat dibutuhkan komitmen, ya, komitmen dari seorang pengasuh. Iya. Jadi kalau tidak ada komitmen itu bahaya, Bung. Ya, harus ada komitmen. Makanya kenapa kemarin waktu pelatihan saya bilang ke teman-teman pengasuh, kalau hari ini ada di antara kita yang menjadi guru sekolah minggu hanya karena keterpaksaan,
lebih baik kita berefleksi dulu ya. Kita berefleksi dulu. Sebab menjadi seorang pengasuh itu bukan hal yang mudah. Ya, kita bagaikan tinggal di dalam kaca ya, akuarium. Jadi selalu ketika anak buat kesalahan, pasti ini guru sekolah minggu ajar apa pardon gitu. Bukan guru di sekolah tapi guru sekolah minggu. Iya. Ya, bukan guru di sekolah tapi guru sekolah minggu yang nanti ditanya. Padahal sebetulnya kan orang tua yang harus menyadari dirinya. Kadang-kadang ada orang tua yang buang bahasa begitu. Ketika anaknya misalnya dia berkelahi lalu dia mengeluarkan kata-kata kotor, lalu orang tua responsif mengatakan, tadi usipi sekolah minggu tuh si pungi, guru sekolah minggu tuh ajar apa? Padahal dia tidak menyadari dirinya, saya adalah orang tua dari anak itu. Mestinya saya yang harus menjadi teladan lebih dulu kan. Pengasuh hanya mengantarkan anak. Pengasuh tidak tinggal setiap hari dengan anak. Pengasuh itu harusnya berjumpa dengan anak itu saat tunas, sekolah minggu. Ya kalau dia tinggal di suatu komunitas ya mungkin mereka akan bertemu itu. Tapi bukan apa namanya, pengasuh tidak tinggal tetap dengan anak. Yang tahu karakter anak, yang tahu kemauan anak itu adalah orang tua. Tapi lagi-lagi yang saya katakan bahwa tanggung jawab itu seringkali menjadi tanggung jawab pengasuh, pure pengasuh. Jadi ketika anak-anak bikin kesalahan, pengasuh yang disorotin. Dan karena itu memang penting sekali seorang guru sekolah minggu menyadari panggilannya, lalu kemudian punya komitmen, ya, punya komitmen untuk melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan itu. Karena pengasuh pada akhirnya akan menjadi tong sampah ketika kesalahan anak, pengasuh yang akan tetap menjadi sasaran. Ya, Bu Vin, ya, saya kira itu mesti dijadikan sebagai fondasi gitu, komitmen itu ya untuk melayani. Ya, baik Pak James, makin menarik. Mungkin selain yang tadi itu sebenarnya datang dari diri pribadi dari seorang pengasuh. Tetapi dari sisi kelembagaan misalnya apa yang harus disiapkan. Misalnya juga ini karena pendidikan formal gereja harusnya tetap dipakai kurikulum misalnya. Apakah seorang pengasuh itu bagaimana kiat-kiatnya supaya dia bisa menyiapkan materi sebelum dia datang mengasuh, menyampaikan materi bagi anak-anak sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Mungkin itu ada yang bisa ditambahkan Pak James. Iya, baik. Karena ini pendidikan formal gereja, kita sudah punya kurikulum ya. Kita punya kurikulum yang dia secara kelembagaan dia diturunkan dari sinode lewat biro anak dan remaja, lalu kemudian dia turun ke klasis distribusi ke jemaat-jemaat. Dan itu sudah ada program sajian, kurikulumnya sudah per semester. Mulai dari anak indria sampai anak remaja. Itu sudah ada. Nah, kurikulum yang ada di Gereja Protestan Maluku khususnya untuk PFG ini kan dia ada tiga poin penting ya. Ada program sajiannya, itu ada konteks ya, ada konteks, ada firman, dan satu lagi itu saya lupa ya. Jadi ada tiga itu, ada konteks gereja, konteks dan firman. Nah, jadi semua materi yang terang dalam buku ajar itu dia berangkat dari tiga konteks itu. Firman dia nanti bicara soal apa, implementasinya ke anak apa. Itu ya. Gereja misalnya bicara soal sejarah gereja, ya apa namanya, ketika Injil masuk ya, lalu kemudian anak-anak harus bikin apa, konteks itu juga dia berangkat dari realita gereja di Indonesia, di Maluku ya, dan secara khusus juga kita bisa terapkan itu. Jadi memang gereja dalam hal ini menerapkan kurikulum itu tidak serta-merta dia secara artinya bahwa guru sekolah minggu itu harus punya kreativitas, inovasi untuk bisa menerapkan materi itu kepada anak. Misalnya bicara soal konteks ya, kalau di Tiakur kira-kira kalau bicara soal penciptaan, kalau penciptaan itu ada nggak cerita-cerita yang soal penciptaan misalnya yang berangkat dari konteks masyarakat di Maluku Barat Daya, atau misalnya bicara soal program sajian firman. Jadi implementasinya itu dia harus disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya. Kita harus contoh-contoh itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sehingga materi-materi berdasarkan kurikulum itu ketika disampaikan dia bisa menjawab kebutuhan anak. Anak bisa mengerti dan memahami materi yang disampaikan.
Kalau kita hanya membaca materi tanpa kita mengelaborasi dia kembali, pada akhirnya anak tidak memahami. Apalagi kalau misalnya pengasuh yang datang lalu dia cuma baca dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Nah, itu ya. Misalnya kita bicara soal seks untuk anak remaja, ini kira-kira gimana nih? Bagaimana kita memulai membawa anak-anak untuk memahami seks itu? Apakah seks itu dianggap tabu atau tidak? Dalam konteks bacaan Alkitab, kira-kira pendekatannya seperti apa? Nah, maka kenapa ada yang namanya pembimbingan pengasuh? Nah, pembimbingan pengasuh itu wajib diikuti oleh pengasuh. Maka Ibu Vin, saya kira Ibu Vin SPDK ya, Ibu Vin pasti seorang pembimbing pengasuh juga ya. Iya, jadi itu harus. Saya pembimbing di sini, anak Ya. Indria 3. Betul. Jadi kita menerapkan, jadi teologi itu juga kadang-kadang pengasuh itu, saya bicara teologi kadang-kadang lari dari apa yang sudah ada di materi. Makanya dasar teologinya harus kuat. Kalau kita salah memberikan dasar teologi kepada anak, dia akan berimbas kepada anak. Gitu ya. Jadi kebetulan saya juga pembimbing pengasuh tapi remaja ya. Jadi saya selalu katakan itu kepada teman-teman, ketika bimbingan wajib pengasuh ambil bimbingan. Ya, wajib ambil bimbingan. Lalu pengasuh juga harus punya kreativitas. Misalnya kalau anak-anak TK, ya anak Indria, anak kecil itu kan butuh alat peraga. Alat peraganya harus dibuat. Nah, kalau di gereja kan sudah ada program-program itu saya kira. Karena dia secara kelembagaan dia menjadi turunan dari sinode sampai ke jemaat-jemaat itu wajib ya, itu wajib untuk diikuti. Sehingga arah, dan saya berpikir bahwa kalau GPM sudah melakukan itu sehingga kita searah, materi yang disampaikan itu dari semua klasis jemaat itu dia searah. Tinggal bagaimana kita elaborasi dia saja sesuai dengan konteks kita. Nah, lalu yang paling terakhir berkaitan dengan kurikulum, sudah semestinya di jemaat-jemaat itu menerapkan betul pendidikan formal gereja ini. Jadi misalnya dia dimulai dari biasa kalau di kampus disebut rencana pembelajaran gitu ya. Jadi kita mulai dari sebelum mengajar itu kita harus punya RPP. Ya Ibu Vin ya. Iya. RPP, semacam RPP itu itu wajib ada. Jadi mulai dari kegiatan awal kita bikin apa, persepsinya apa, lalu kemudian sampai ke akhir evaluasinya apa. Nah, kalau kami di Jemaat GPM Galal Hatiwe Kecil kami pakai itu RPP itu. Jadi setiap bimbingan itu pengasuh wajib punya RPP. Mereka harus punya rencana pembelajaran itu sehingga dari situ menjadi acuan untuk ketika di kelas mereka menyampaikan pesan itu kepada anak-anak. Mereka tidak lagi terpaku dengan materi yang ada di buku ajar lalu baca sampai selesai. Jadi itu berkaitan dengan pendidikan formal gereja. Ya, baik Pak James. Kalau kita mendengar ulasan ini, sebenarnya menjadi pengasuh itu bukan hal yang gampang ya. Sangat sulit. Karena tuntutan seorang guru dari sisi kreativitas misalnya ini semuanya harus dikolaborasi menjadi satu untuk menyampaikan, memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Nah, untuk Ibu Vin misalnya dalam mengasuh yang tadi disampaikan itu misalnya dalam persiapan dalam tuntutan kurikulum, apakah selama ini memang sudah berjalan secara maksimal atau bagaimana? Ya mungkin kalau saya pribadi dalam hal memberikan pengajaran kepada anak-anak, memang kita perlu perencanaan itu. Ya, kalau untuk beta saya sebagai pembimbing, dalam memberikan bimbingan, hal-hal itu memang harus disiapkan. Perencanaannya itu harus ada sampai di alat peraganya. Jadi memberikan bimbingan dari mulai sekolah minggu, perencanaannya itu nanti apa saja, persepsi sampai pada evaluasi. Kemudian kegiatan TPI-nya harus juga dibuat perencanaannya. Nah, setelah itu setelah selesai materi yang misalnya program sajiannya itu tentang firman, biasanya kalau saya setelah firman selesai semua pelajaran dalam hal ini berbicara tentang konteksnya firman, berarti harus mengevaluasi lagi adik-adik itu. Sekalipun adik-adik itu ada di kelas Indria, tapi harus ada evaluasi. Nah,
kebetulan juga kita di sini kalau untuk berjalan sesuai dengan kurikulum yang ada, seperti yang saya ketahui di Kota Ambon, misalnya ada yang sekolah minggu yang sudah maju sampai memberikan kurikulum sekolah minggu mulai dari bimbingan sampai akhir dengan adanya evaluasi dan memberikan laporan pendidikan Pendidikan bagi ya. adik-adik sekolah minggu karena kita merupakan pendidikan formal gereja. Kita di sini jujur saja kita belum pernah menjalankan itu. Niat hati ingin melakukan, memang ingin melakukan, tapi terkadang apa yang disampaikan ya kadang tidak direspon juga dengan baik dari teman-teman yang ada. Nah, mengenai kurikulum ini, saya pernah menyampaikan juga kepada teman-teman yang ada di komisi. Ya, bagaimanapun komisi harus berperan untuk melakukan kita punya perencanaan kurikulum ini supaya bisa berjalan dengan baik. Bukan saja dari pembimbing menginginkan, tapi kalau tidak didukung dari komisi yang menjalankan peran ini di dalam sekolah minggu ini kan komisi dia langsung berhubungan dengan ex officio atau pendamping majelis jemaat sehingga bisa disampaikan ke majelis jemaat tentang keluhan yang ada di sekolah minggu. Memang dalam hal pengajaran kita di sini mengajar dengan ya baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing. Ya, memberikan materi, apa, evaluasi. Tapi untuk kurikulum keseluruhan di Jemaat GPM Ciakur mungkin kita belum bisa membuat itu. Ya, baik. Pak James, mungkin yang penting juga dalam menyiapkan alat peraga, sepanjang yang Pak James datang di Ciakur, mungkin Pak James ada yang Pak James temui sebagai pengalaman, mungkin bisa Pak James sampaikan sehingga ini menjadi bahan masukan, pertimbangan untuk kita di sini dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. Juga yang termasuk tadi dengan yang sudah disampaikan kurikulum lengkap yang belum sempat dilakukan di Jemaat Ciakur. Mungkin saya persilakan, Ya. Bung James. Baik, terima kasih ya Bung, Ibu Vin, terima kasih juga. Saya kira karena ini bukan dari saya ya, tapi karena ini pendidikan formal gereja, maka sudah semestinya kurikulum secara keseluruhan itu harus diterapkan di jemaat. Ya, dia sudah harus diterapkan di jemaat. Lalu laporan pendidikan itu wajib. Kalau kami di Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil itu setiap akhir semester itu pemberian laporan pendidikan. Nanti orang tuanya diundang hadir, lalu kemudian diserahkan laporan pendidikan daripada setiap anak. Karena itu akan menjadi acuan untuk kita mengevaluasi kira-kira sejauh mana anak ini dia punya peran di dalam pendidikan formal gereja. Nah, apalagi kalau di akhirnya kan pada akhir semester, pada akhir seorang anak remaja 3 itu kan dikasih wajib sekolah minggu, WASMI. Ya. Nah, dan WASMI itu kan menjadi acuan untuk seorang anak bisa lanjut ke katekisasi. Nah, kalau di kami, Ibu di Jemaat Galala Hatiwe Kecil, kalau anak itu dia tidak ada WASMI, maka dia tidak akan diterima. Dia harus ikut WASMI dulu. Ya, jadi itu pendidikan formal gereja dan kita harus melakukannya. Walaupun memang butuh waktu yang cukup lama ya. Saya juga menemukan waktu di jemaat itu ketika ada pemberian laporan pendidikan, ada jemaat yang komentar, kita ini kan ada yang tidak setuju, ada yang setuju, tetapi karena dia pendidikan formal gereja, maka itu wajib ada. Laporan pendidikan itu wajib diberikan kepada anak, sehingga kalau misalnya dia naik kelas sampai ke remaja 3, setelah dia selesai, maka dia wajib untuk diberikan WASMI. Dan WASMI itu menjadi surat untuk dia ke katekisasi. Nah, jadi jangan sampai nanti kita perbiasakan ada anggota jemaat kita yang tidak lulus SMTPI tapi langsung masuk katekisasi. Nah, kalau di jemaat kami sudah memberlakukan itu. Sehingga jemaat sudah tahu, nanti yang mau masuk katekisasi ini di tahun ajaran ini berapa banyak orang. Mereka ini dari mana? Nah, dari anak-anak. Nanti ada katekisasi khusus. Katekisasi khusus itu untuk orang yang sudah dewasa, orang yang sudah menikah tapi belum sidi, ya. Itu nanti ada katekisasi khusus. Tetapi untuk anak-anak, mereka tetap ikut jenjang dari pendidikan formal gereja ini. Nah, itu yang penting. Sehingga mungkin nanti Ibu Vin dan teman-teman coba upayakan.
Ya, bagusnya adalah dia harus dari klasis. Kalau payungnya dari klasis kan dia secara merata turun ke jemaat-jemaat. Tapi kalau misalnya di teman-teman di Tiakur, saya tantang teman-teman di Tiakur harus melakukan ini sehingga teman-teman bisa menjadi jemaat percontohan di klasis Litimo Lakor. Ya, paling tidak teman-teman akan menjadi klasis jemaat percontohan untuk klasis pulau-pulau Litimo Lakor. Teman-teman mulai dengan itu, mulai dari RPP-nya, lalu kemudian mulai menyusun laporan pendidikannya, ya kan bisa langsung beli di sinode. Jadi kalau bisa teman-teman jadi jemaat percontohan sehingga teman-teman dari jemaat yang lain bisa belajar di situ atau misalnya dari klasis Damer bisa belajar di jemaat Yakur sebagai jemaat percontohan ya. Nah, itu bisa diterapkan. Lalu dalam kurikulum itu juga kan perlu yang namanya alat peraga. Nah, kalau bisa teman-teman punya satu ruang khusus yang mengakomodir teman-teman punya alat-alat peraga. Jadi kalau teman-teman bikin alat peraga, teman-teman tidak bawa pulang ke rumah. Misalnya kalau ada anggaran dari jemaat kucurkan dananya ke teman-teman di sub jenjang masing-masing, bikin alat peraga, setelah itu disimpan di sana supaya ketika semester kembali bisa dipakai. Gitu. Nah, jadi memang betul-betul membutuhkan pengorbanan, kreativitas dan inovasi. Kita kira Ibu Vin punya spesifikasi keilmuan di situ sebagai seorang sarjana pendidikan agama Kristen bisa membantu untuk melakukan itu. Orang pendidikan pasti komplit ya untuk bisa tahu itu dan beta berharap teman-teman di Yakur bisa jadi jemaat percontohan untuk pendidikan formal gereja dalam hal ini PFG ya apa namanya sekolah minggu menjadi jemaat percontohan untuk teman-teman. Lalu tadi itu pertanyaan apa lagi tuh Bu? Terlalu banyak bicara jadi agak lupa. Iya, Soal baik, alat peraga ya. Nah, Nah, kemarin memang waktu dengan teman-teman beta seng bicara soal alat peraga ya, beta bicara soal peningkatan spiritualitas pengasuh, soal melayani. Tetapi saya juga mau mengatakan begini, bahwa yang tadi soal inovasi, kreativitas. Nah, teman-teman bisa salah satu alat peraga selain alat peraga physically yang bisa katong gunakan itu kan juga dari lagu, ya. Lagu itu kan dia punya gerakan, ya. Dia punya gerakan. Jadi ketika kita menyanyikan satu lagu, kita harus menggunakan gerakan. Kalau misalnya gerakannya dipakai, pasti anak kan juga bisa mengerti. Nah, kemarin saya ada beberapa lagu baru yang saya ajarkan buat teman-teman, ya, teman-teman. Lalu lagu itu juga harus disesuaikan dengan materi yang diberikan. Jangan sampai kita bicara materi yang lain, kita suruh anak-anak nyanyi lagu yang lain. Padahal sebetulnya ada lagu yang dia bisa dia punya korelasi dengan punya hubungan dengan materi yang kita berikan. Itu ya, misalnya kalau kita bicara tentang dua orang bersaudara Esau dan Yakub, materinya tentang Esau dan Yakub, kita bisa menyanyi lagu itu atau setelah pembacaan kita menyanyi lagu itu. Jadi memang betul-betul menuntut seorang guru sekolah minggu untuk kreatif dan inovatif. Saya tuh kadang-kadang bingung waktu kemarin beberapa kali live dengan teman-teman pengasuh di sini ada yang taruh lagu pembukaan itu dia justru di akhir. Lalu lagu yang akhir seharusnya lagu yang katong nyanyi baru terima berkat dia taruh akan di awal. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Jadi teman-teman betul-betul harus lihat dari rumpun liturgi misalnya lagu ini katong punya materi tentang ini ya katong nyanyi lagu ini duluan. Di pembukaan menyanyi lagu ini lalu setelah itu nanti materi diberikan, katong nyanyi lagu yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Jadi teman-teman perlu sekali kreativitas dan inovasi dari kita sebagai guru sekolah minggu. Menjadi guru sekolah minggu ini yang tadi kita bilang bahwa ini tantangan yang paling besar. Karena ada berbagai tantangan yang kita hadapi. Ada tantangan eksternal, ada tantangan internal, ada tantangan dari keluarga dan sebagainya. Jadi memang membutuhkan daya kritis kita. Kita punya kesabaran dan kita punya kreativitas. Saya pikir ini yang penting untuk dilakukan. Dan kalau misalnya teman-teman di Jemaat GPM Tiakur membutuhkan pelatihan alat peraga, di kami di kampus itu sudah ada, ya sudah ada tim yang bisa turun untuk membantu teman-teman bikin alat peraga. Kalau teman-teman butuh, tinggal kontak Bapak Ketua Klasis atau Bapak Ketua Majelis Jemaat untuk koordinasikan. Teman-teman bisa berlatih untuk melakukan itu. Jadi memang itu ya, itu yang perlu untuk dilakukan. Baik, Bung. Ya, iya baik. Ya baik, Bung James yang sudah banyak mengulas terkait dengan pengasuh
mungkin ini menjadi tantangan bagi jemaat GPMT Akur. Mm-mm. Untuk Ibu Vin sendiri, bagaimana? Apakah sudah merasa tertantang soal misalnya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi jemaat percontohan, Iya. mempertegas lagi soal laporan pendidikan misalnya untuk anak, ada wasminya yang diperketat sehingga ketika pindah jenjang masuk ke katekisasi Mm-mm. itu benar-benar sudah Mm-mm. mengikuti jenjang-jenjang di tingkat Sekolah minggu. SMTP. Mungkin tanggapan Ibu? Iya, itu harapan besar saya ya dan juga teman-teman yang ada. Kalau mau dilihat untuk adik-adik remaja yang beralih status untuk memasuki Getsasi, memang kita sudah melakukan ya. Adik-adik itu kita sudah lihat dari jenjang anak Indria sampai di ketika dia ada di remaja dan masuk ke kategorisasi. Memang kita sudah lihat itu, cuma kita di sini kendalanya ketika ada anak-anak atau adik-adik yang datang dari luar jemaat Yakur, mau dan tidak mau ketika mereka mau untuk Getsasi tetap harus diterima oleh gereja, harus diterima oleh jemaat untuk adik-adik ini tetap ada dalam Getsasi. Nah, itu yang kadang membuat kita mau buat, tapi ya begitulah ada timbang rasa ya, kemanusiaan juga tidak mungkin Dan adik-adik ini pelayanan. datang mau CD lalu kita biarkan saja kan tidak mungkin. Ya, jadi itu Bapak yang pertama itu. Kemudian mengenai alat peraga ini memang butuh ekstra kreativitas yang sangat ya. Apalagi bagi pembimbing. Ya, pembimbing. Setiap pembimbing punya tugas untuk memberikan alat peraga. Entah itu nanti pengasuhnya punya kreativitas lain, oke sama-sama nanti ketika ada dalam bimbingan, biasanya kalau saya di jenjang saya harus buat dulu kasih ke teman-teman. Ada pemikiran lain baru sama-sama, oke kita buat sama-sama. Tapi sebagai pembimbing harus memberikan alat peraga, contoh alat peraga, mau itu berupa mewarnai atau apapun itu sesuai dengan materi yang ada. Dan memang adik-adik ini juga memang bukan saja soal gambar atau apa, tapi harus juga dengan lagu seperti yang tadi Bapak James katakan, memang benar ya. Adik-adik ini lebih cepat menghafal ketika ada gerakan, ya. Apalagi sekarang zaman TikTok, jadi ya harus sangat harus dengan gerakan itu adik-adik lebih menghafal. Nah, cuma melihat konteks sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang sangat ini Bapak James, terkadang adik-adik ini sudah lupa bahwa materi apa atau cerita tentang isi konteks Alkitab itu. Ya. Saya terkadang bilang untuk teman-teman pengasuh di titik, di teman-teman pengasuh di sini, bahwa jangan lupa kita harus juga menceritakan tentang isi Alkitab itu. Jangan sampai kita hanya melihat mau bikin kreativitas dengan alat peraga, dengan segala macam, tapi adik-adik ini lupa cerita-cerita di dalam Alkitab itu. Terkadang kalau mau ikut lomba cerdas cermat, lalu kakak pengasuh hanya memberikan soal jawaban. Adik-adik ini tidak, ketika menjawab hanya mereka tahu Tuhan Yesus lahir di mana. Mereka hanya tahu jawab, tapi ceritanya itu karena mereka sudah tidak tahu. Maka itu sangat penting juga cerita. Bukan saja soal musik, lagu, bukan saja soal gerakan atau gambar, alat peraga dan sebagainya. Tapi cerita itu juga sangat penting, Bapak. Kak, bagaimana, Bapak? Ya. Betul. Ya, baik. Mungkin kita tadi sudah di sisi kelembagaannya, yang ada kurikulumnya dan lain-lain. Kita juga sudah bicara soal pengasuhnya dengan seluruh kesiapannya, kepribadiannya. Nah, mungkin dari sisi eksternal, dari sisi orang tua misalnya, sejauh ini apakah ada tantangan tersendiri bagi orang tua? Apakah orang tua ini merasa, ini cuma pendidikan di gereja dan mungkin berleha-leha atau tidak terlalu serius? Bagaimana? Mungkin dari Ibu Vin lebih awal. Iya, kalau tantangan, ya orang tua itu memang salah satu hal yang ya mau dibilang orang tua sebagai panutan. Jadi
mau tidak mau orang tua harus membawa anak itu untuk datang ke sekolah minggu. Bagaimana caranya? Memang kita pengasuh, bukan saja kita mengasuh, bukan datang langsung sampai di tempat sekolah minggu, bukan. Tapi kita mengambil adik-adik itu dari rumah, bawa sampai di gereja, menanti mereka di depan pintu, tapi orang tua juga punya andil di dalam hal ini. Ya, tugas orang tua bagaimana mengingatkan adik-adik ini untuk datang ke sekolah minggu. Tugas orang tua bagaimana mau mengantar adik-adik ini ya. Jangan sampai orang tua bilang, itu tugas pengasuh saja, jangan ya. Tapi sama-sama kita mengajar, orang tua juga bisa membimbing datang ke sekolah minggu. Saya rasa mungkin bukan saja terjadi di Jemaat Yakur, memang kendalanya ke orang tua juga, tapi di semua tempat ya. Anak-anak lebih banyak bermain, lalu kalau orang tua juga dengan segala kesibukan, akhirnya kadang ya mau pergi-pergi, yang tidak mau pergi juga, orang tua kadang juga tidak bisa melarang. Iya. Untuk terkait dengan orang tua bagaimana? Ada pengalaman mungkin, ada pendekatan dari Bu Iya. James? Baik, ya yang tadi dibilang Ibu Vin itu fakta ya, yang secara menyeluruh dia terjadi di jemaat-jemaat. Artinya bahwa bicara dari posisi orang tua itu memang ada plus minus ya. Iya, Ada plus minus. Saya tidak mengatakan minus semua, tapi ada plus minus. Nah, ada orang plusnya adalah ada orang tua yang memang menyadari bahwa pendidikan formal gereja itu penting. Iya. Sehingga orang tua setiap minggu itu justru mereka bawa anak-anak mereka ke sekolah minggu. Mulai dari anak batita sampai ke anak kecil ya. Dan yang paling banyak berperan itu adalah ibu-ibu. Bapak-bapak ini kadang-kadang jarang baru bawa rompung anak. Mungkin ada tapi 1-2 orang saja. Ya 1-2 saja. Kalau saya lihat selama saya jadi pengasuh dari tahun 2010 sampai sekarang itu adalah ibu-ibu yang lebih banyak pegang peran. Kalau mama-mama susah ada lah berarti dompung oma. Dompung oma yang bawa. Nah, jadi memang ada orang yang betul-betul menyadari bahwa pendidikan formal gereja itu penting sekali untuk meningkatkan membentuk karakter anak. Nah, tetapi ada juga orang tua yang stay cuek. Lonceng babunyi yang pasti suruh anak pi mandi, tapi suruh misalnya di era sekarang ya anak-anak sementara bermain game, lonceng berbunyi ya biarkan saja anak bermain game. Iya. Suka pergi suka seng. Kalau suka malas lah papa bilang ya usia mau pergi sekolah minggu yang lalu anak bilang sen papa beta main game dulu, beta nonton dulu. Nah sudah papa biarkan, mama biarkan. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Mengapa beta mengatakan bahaya? Sebab kalau anak tidak dididik sejak dini, bagaimana pola itu dia akan dibawa sampai ke angkatan muda. Sedangkan kita mau supaya anak itu dia mengikuti pendidikan formal gereja itu, lalu pada akhirnya endingnya adalah dia menjadi anak di angkatan, dia naik ke angkatan muda, ya betul-betul dia sudah matang. Makanya kenapa beta setuju dengan Ibu Vin bilang tadi bahwa anak-anak sekarang kalau ketemu bicara soal Alkitab saja itu sulit. Beta saya ambil contoh besar. Contoh kemarin misalnya waktu Pasca, beta diminta jadi juri untuk kegiatan cerdas cermat gerakan mahasiswa Kristen Indonesia cabang Ambon. Ya, Bapak host dan Ibu Vin, soal-soal jatuh semua diam. Padahal soal gampang saja. Beta bilang ini ale dong ini lulus sekolah minggu kasih. Jadi memang di era yang semakin maju gereja punya tantangan besar adalah bagaimana ya menaruh dasar yang kuat firman itu buat anak-anak. Ya. Jadi tetap cerita-cerita Alkitab itu penting harus disampaikan, ya. Dia harus disampaikan. Nanti baru nilainya diambil, alat peraganya disesuaikan dengan cerita. Jadi walaupun kita nanti program sajiannya konteks, tapi tetap kan ada ayat Alkitab. Nah, kita pertegas di ayat Alkitab. Gereja pun demikian, kita pertegas di situ. Karena memang betul beta mengalami itu. Anak-anak zaman now, generasi milenial, kalau yang dikasih kuat dengan itu, besok-besok katong tanya Tuhan Yesus lahir di mana? Di Yerusalem kah? Jerusalem. Ya, padahal salah kan? Tuhan Yesus tidak lahir di Yerusalem atau Jerusalem. Padahal katong cuma bikin clue Yerusalem dan Jerusalem saja. Dong jawab Yerusalem. Padahal sebetulnya bukan di Yerusalem, di Bethlehem. Ya, itu saja itu yang biasa. Nah, jadi memang betul-betul menjadi untuk pendidikan formal gereja ini dia perlu kerjasama kolaborasi antara orang tua sebagai dasar di rumah, lalu kemudian pengasuh
dan semua unsur pelayan. Ya, semua unsur pelayan, pendeta, penatua, diaken, ya pelayan-pelayan di unit-unit dan bahkan semua anggota jemaatnya harus mengambil peranan penting di situ. Saya bisa kasih tanggung jawab hanya untuk pengasuh. Lalu kalau pengasuh bikin jemaat yang mendukung, bahaya. Padahal katong bikin for anak pun baik, tapi kadang-kadang juga ada yang setuju. Nah, ini yang memang Itu betul-betul lagi, Bapak. menjadi tantangan ya. Itu menjadi tantangan ya Ibu Vin ya. Iya Bapak ya. Oke. Apalagi bagaimana kalau Bapak, bagaimana kalau yang Ah, tidak mendukung ini dari pelayan. Misalnya anak-anak mereka juga tidak dibawa ke sekolah minggu. Itu yang ya, Ini bahaya. yang berat itu juga kadang bahaya. batin juga bagi guru-guru sekolah minggu Bapak. Ah, itu Mau sudah. tegur juga Lalu kalau salah. misalnya Ya? itu di sidang jemaat katong mau bicara banyak soal program pare pendidikan formal gereja, katong dapat hantam. Anggaran lebih banyak for yang lain, tapi for anak ini sangat minim. Kemarin, ini beta jujur harus mengatakan itu, bahwa beta menemukan di beberapa jemaat juga begitu ya. Padahal mereka menuntut supaya anak itu karakternya baik, dia harus menjadi seorang anak Kristen, remaja Kristen yang baik, tapi mereka tidak mau mendukung dengan fasilitas. Bagaimana katong mau bikin kalau yang ada fasilitas? Jadi memang gereja harus punya peranan secara kelembagaan ya. Di sidang-sidang jemaat suarakan itu untuk alat peraga, misalnya biaya untuk alat peraga, ya itu juga harus ada. Katong yang bisa bilang, nanti katong cari karang di pantai dan cari daun di gunung saya, yang bisa katong butuh juga teknologi misalnya ya. Katong butuh juga anggaran untuk itu. Jadi harus ada kerjasama, kolaborasi antar masing-masing. Jadi masing-masing stakeholder ya. Dalam hal ini juga pemangku-pemangku kebijakan di gereja itu juga penting. Beta kira itu, Bu. Ya, baik Pak James. Mungkin kita sudah hampir ada di penghujung acara ini, tapi kita juga diperhadapkan dengan realita kondisi saat ini di tengah pandemi. Mungkin beta juga ingin tahu sepanjang pandemi COVID-19 ini, apakah ini menjadi tantangan dan cara bagaimana teman-teman di pengasuh ini mengelola tantangan ini untuk bisa mengejar ketertinggalan materi misalnya ataupun hal-hal yang lain. Apa kiat-kiat yang bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada ataupun cara-cara yang lain untuk bisa tetap menyampaikan materi-materi sesuai kurikulum di tengah-tengah pembatasan misalnya. Mungkin Pak James lebih awal mungkin bisa menyampaikannya. Oke, baik. Beta kira ini pertanyaan menarik ya. Jadi memang ini ketika pandemi ini menjadi tantangan. Dia menjadi tantangan, tetapi sekaligus bagi beta dia menjadi peluang. Kenapa beta mengatakan ini menjadi peluang? Sebab dengan adanya pandemi COVID-19 justru kreativitas pengasuh itu diuji. Sejauh mana dia punya kreativitas dan sejauh mana dia berinovasi dengan adanya teknologi. Nah, beta temukan di beberapa jemaat itu materi sesuai kurikulum itu tetap jalan. Jadi mereka biasanya fotokopi materi lalu bawa ke rumah-rumah. Ya. Nanti orang tua yang ajar ke anak. Entah nanti orang tua ajar atau tidak, yang penting pengasuh bawa materi. Itu bukan. Nah, materi kalau sini di GPM itu mereka setiap jenjang, setiap subjenjang itu mereka bikin sesuai dengan materi lalu kemudian kasih ke anak-anak. Nah, kalau kami di jemaat Bengkalan Hati Kecil sejak pandemi 2020 itu sampai sekarang materi tidak jalan. Materi tidak jalan secara kurikulum, tetapi ibadahnya itu tetap jalan. Nah, ibadah kami tetap jalan karena memang hampir di semua klasis di Pulau Ambon Timur itu tidak menjalankan materi karena memang kami mempertimbangkan bahwa kalaupun kemudian materi kita bawa ke orang tua, kalau orang tua tidak mengajarkan juga sama. Sehingga kami melakukan ibadah online. Nanti kalau misalnya teman-teman mau cari di YouTube ada itu di YouTube Beta Gatik, itu biasa ibadah online semua di situ. Tetapi di situ kreativitas. Jadi misalnya nanti minggu ini sektor ini yang melayani temanya ini. Mereka punya alat peraga, mereka bikin sendiri, mulai dari lagu-lagu, gerak dan segala macam. Ada bahkan juga yang bikin video lalu ditampilkan, sehingga kreativitas pengasuh itu dia muncul. Materi dia tidak jalan secara kurikulum, sesuai dengan kurikulum, tetapi ibadahnya jalan. Ada kreativitas di situ. Dan anak-anak itu nanti dikumpulkan di titik-titik tertentu per unit. Unit ini nanti dia di sini, unit ini di sini, lalu
mereka ikuti ibadahnya lewat live YouTube, live FB, dan juga live TV kabel. Jadi ada tiga media yang kami gunakan, dan itu berlangsung sampai sekarang. Dia berlangsung sampai sekarang ya. Berharap kalau sudah selesai PPKM, mungkin kami bisa bertatap muka. Nah, kalau sebelum PPKM itu 1 bulan Juli itu kami tatap muka ya, kami lanjut dengan materi. Jadi memang itu yang perlu dilakukan. Ada tantangan besar. Nah, kalau misalnya di Tiakur kan zona hijau tuh levelnya sudah level ke bawah, ya paling tidak teman-teman kebijakan untuk bisa terkecil lagi toh. Nah, bisa sekreatif mungkin untuk menyampaikan materi ke anak-anak. Ya, baik. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk teman-teman di Tiakur. Mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan proses belajar mengajar di tengah pandemi ini. Iya, jadi di Jemaat Tiakur juga melakukan, kita membuat video Bapak dalam proses pembelajaran. Memang pembelajarannya tidak sesuai dengan kurikulum. Kita dari tahun 2000 awal pandemi, jadi sekolah minggu itu diliburkan. Cuma karena ya anak-anak juga punya kerinduan untuk bisa bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman. Kemudian ada juga masukan dari orang tua yang mau supaya sekolah minggu ini tetap jalan. Jadi kita dibagi per titik-titik sektor masing-masing, lalu kita sama-sama beribadah, tapi tidak sesuai dengan kurikulum. Hanya kita mengambil dari buku ajar satu materi untuk yang bisa dimengerti oleh atau yang bisa diajarkan, dipahami dari adik-adik yang di Indria sampai adik-adik yang di anak tangguh 3. Nanti anak remaja punya sendiri lagi Pak. Kemudian untuk tahun 2021 sekarang ini, kita kemarin di bulan Juni-Juli itu kita sudah mulai membuat video. Dan video itu pada saat sekolah minggu, kita bagikan ke masing-masing titik di pengasuh masing-masing. Kemudian pengasuh meneruskan ke adik-adik itu, mengumpulkan mereka di satu tempat, lalu sekolah minggu sama-sama, dan juga langsung bagi ke orang tua masing-masing, biar adik-adik itu bisa mengikuti sekolah minggu. Memang video itu juga tidak sesuai dengan kurikulum yang ada, tapi kita buat satu materi juga yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti juga oleh adik-adik dari Indria sampai di adik-adik remaja. Nah itu Pak. Dan sekarang sekolah minggu sudah bisa berjalan lagi, ya aktivitas sudah bisa kembali normal. Kembali ke kurikulum. Ya, kembali ke kurikulum. Ya, baik. Berdasarkan ulasan-ulasan yang sudah disampaikan, memang kita harusnya lebih tertantang sebagai lembaga, sebagai orang tua, sebagai pengasuh untuk mau melihat pentingnya anak-anak kita dalam mengikuti SMTPI. Mungkin ada closing statement kita di penghujung session sharing ini dari Pak James lebih awal. Mungkin bisa menyampaikan harapan-harapannya, baik itu untuk pengasuh, untuk orang tua, untuk lembaga, untuk gereja. Apa sih yang misalnya Pak James masih perlu ingin sampaikan, punya mimpi kalau suatu saat pengasuhnya seperti ini misalnya. Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Bung. Kalau beta bicara soal pendidikan formal gereja, ini lagi-lagi yang tadi beta sampaikan bahwa ini menjadi tanggung jawab semua. Semua orang yang merasa dia menjadi bagian dari warga gereja Protestan Maluku itu punya tanggung jawab untuk melihat perkembangan pendidikan formal gereja. Dan karena itu dukungan yang paling utama itu mesti dia dari unsur PHMJ dulu. Kalau di tingkat jemaat itu PHMJ. PHMJ harus menaruh fokus utama, perhatian utama kepada peningkatan kualitas pendidikan formal gereja. Apalagi gereja Protestan Maluku dalam menyambut 2035 satu abad ini kan temanya itu bagaimana supaya anak-anak itu dia bertumbuh, punya kualitas iman yang kuat tapi juga kualitas intelektual. Dan karena itu dasarnya ada di sekolah minggu. Anak-anak punya dasar itu di sekolah minggu dan karena itu harus kasih perhatian penuh kepada anak. Kalau dia gagal di sekolah minggu dan ketika dia pergi ke pendidikan nasional,
dan dia gagal, sebetulnya bukan gagal karena orang tuanya juga, bukan gagal karena dia tidak punya kecerdasan, tapi karena karakter dasarnya itu tidak ditanamkan di bawah. Orang tua punya peranan penting karena orang tua yang lebih memahami kondisi anak. Orang tua harus menggerakkan anak. Pengasuh ini hanya perpanjangan tangan saja untuk membantu, memberikan perhatian kepada anak, memberikan materi-materi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas ajaran gereja, firman ya buat anak-anak. Dan karena itu penting sekali untuk menjadi perhatian bersama, baik dari gereja sebagai lembaga, orang tua di rumah, lalu kemudian pengasuh dan seluruh warga gereja. Itu punya tanggung jawab untuk melihat pendidikan formal gereja, dalam hal ini SMTPI. Karena kalau satu anak gagal saja, itu dia akan berdampak terhadap seluruh pelayanan. Bagaimana kita mau menyambut generasi emas anak gereja Protestan Maluku ke depan kalau kita tidak memberikan mereka dasar yang kuat lewat pendidikan formal gereja. Jadi mungkin itu saja yang perlu beta sampaikan. Lagi-lagi anak-anak itu adalah generasi penerus masa depan gereja, masa depan bangsa, dan karena itu mereka harus menjadi perhatian bersama kita untuk bersama-sama mendidik, mengasuh mereka menjadi anak-anak yang punya karakter Kristen, tetapi sekaligus menumbuhkan spiritualitas dan intelektual mereka. Itu aja. Terima kasih, Ya, Bu. luar biasa sekali Pak James atas semua yang sudah Pak James sampaikan. Semoga ke depan kita makin berbenah dan mungkin bisa menjadi lebih baik. Kita kembali lagi ke Ibu Vin. Mungkin ada hal-hal yang Ibu Vin ingin sampaikan terkait dengan proses statementnya. Ya, silakan. Iya, harapan saya untuk sekolah minggu ini ke depan, khususnya kita yang ada di Jemaat Yakur, yang merupakan model bagi jemaat-jemaat yang lain di Letimo Alakor. Harapan saya supaya sama-sama ya, tetap ada dalam tanggung jawab kita sebagai pengasuh, sebagai orang tua, maupun sebagai PHMJ, sebagai gereja, supaya sama-sama kita membimbing, mengarahkan anak-anak ini untuk datang ke sekolah minggu. Ya, seperti yang tadi dibilang bahwa anak-anak ini generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa. Jadi kita sama-sama membimbing karena sekarang ini anak-anak sekarang kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja dengan kegiatan mereka, tapi kita tetap harus memandu mereka. Adik-adik ini tetap harus dipandu, biarpun mereka ada dalam kelas anak indria, kecil, tangguh, sampai remaja, tapi mereka harus punya tuntunan. Nah, untuk itu tugas kita sebagai pengasuh, orang tua, mari sama-sama kita mengarahkan adik-adik ini supaya tetap ada dalam sekolah minggu, tetap ada dalam remaja, supaya ketika mereka ada dalam kelompok yang lebih besar, misalnya angkatan muda, organisasi lebih besar, nah mereka sudah bisa menyesuaikan itu. Nah, adik-adik ini kan memang dididik untuk sampai ke tahap angkatan muda ini dan sampai ke tahap jemaat yang lebih besar. Karena itu sangat-sangat diharapkan dari partisipasi kita semua, ya. Kalau kita menyayangi anak-anak kita, adik-adik kita, pasti kita mau membawa mereka ke arah yang lebih baik. Mungkin itu Bapak Teng. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah kita bicarakan malam ini. Semoga apa yang kita cakapkan ini bermanfaat bagi seluruh proses pelayanan di jemaat kita masing-masing, tetapi juga memberi berkat bagi dan motivasi bagi kita sebagai pengasuh, sebagai orang tua, sebagai pihak lembaga dan gereja. Kita ada di Eliora Podcast, berjalan bersama menabur kebaikan. Pada episode 1, program Ruby, Ruang Berbagi Ilmu, Session Sharing, bersama dengan pengasuh SMTPI. Kita sudah berbagi bersama dengan Bung James sebagai salah seorang dosen di kampus IAKN Ambon, dan juga ia adalah pengasuh yang sudah menekuni tanggung jawab ini bertahun-tahun lamanya. Kita juga bersama dengan Ibu Vin Barkombawa yang juga adalah pengasuh di SMTPI Jemaat GPM Tiakur. Kita akan mengakhiri seluruh proses ini. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh orang tua, teman-teman pengasuh, warga gereja yang sudah bergabung di dalam session sharing ini. Mungkin ke depan kita akan kemas lebih baik, sehingga mungkin ada dialog. Kita juga akan mengundang teman-teman berpartisipasi, sehingga mungkin lewat saluran-saluran itu ada banyak sekali informasi, bahkan memperkaya diskusi-diskusi kita ke depan.
Oke. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bung James yang sudah menyiapkan waktu bagi kita dalam session sharing ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, tetapi juga ini menjadi berkat bagi Bung James, bahkan kita semua yang turut mengambil bagian dalam kesempatan ini. Kita akan mengakhirinya, sama-sama kita akan berdoa, dan mungkin kesempatan ini kami berikan kesempatan untuk Ibu Vin untuk membawakan kita dalam doa bersama. Ya, Pak James, kita doa sebelum kita mengakhiri ini ya, Pak James. Pak James. Oke, kita akan berdoa. Ya, silakan Ibu Vin, silakan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sudah boleh menyertai kami untuk mengikuti seluruh rangkaian acara di saat ini. Bapak, jadikanlah kami pengasuh yang baik, yang bisa menuntun adik-adik asuh kami ke arah yang Kau kehendaki. Berkati adik-adik asuhan kami yang ada di rumah, dimanapun berada Tuhan, biarlah mereka semua dalam keadaan sehat. Tuhan lindungi dan sertai mereka selalu. Berkati orang tua mereka, berkati semua yang menyayangi mereka. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua yang ada di dalam kegiatan ini, biarlah Tuhan menyertai kami, agar apa yang kami lakukan bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami, bahkan kehidupan orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk seluruh prosesnya. Demikianlah acara kita di malam ini dalam Eliora Podcast, berjalan bersama menabur kebaikan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Shalom. Shalom.